Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Ambarwati. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa sejarah dan kebudayaan yang ada di Tanah Sunda. Salah satunya adalah yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, jadi ini dia yang dinamakan dengan Jembatan Cincin. Sebenarnya tanah ini bukanlah milik Belanda, akan tetapi diklaim secara paksa. Hingga pada akhirnya warga setempat pun tidak dapat berbuat apa-apa karena takut dibunuh. Lalu warga setempat menyepakati untuk pembangunan Jembatan Cincin ini dengan syarat tidak mengganggu kompleks pemakaman yang ada di bawahnya. Dan dengan kesepakatan, akhirnya Jembatan Cincin ini pun dibangun. Jembatan ini pada awalnya dibangun oleh Stadspurwageverenis Purwagadrift, sebuah perusahaan kereta api milik Belanda pada tahun 1918. Pada masa itu, jembatan ini menjadi salah satu roda penggerak perkebunan karet terbesar di Jawa Barat, dan setiap pagi hari, hasil bumi dari Tanjung Sari dibawa melalui jembatan ini untuk dijual di Ranca Ekek. Sesudah dibangun, rel kereta api ini menjadi jalan penghubung bagi Belanda untuk mengantarkan hasil perkebunan dari daerah Jatinangor ke Bandung. Jembatan ini jugalah yang menjadi akses jalan terbaik dari daerah Tanjung Sari ke Ranca Ekek. Pada awalnya kereta hanya digunakan untuk hasil perkebunan, namun kereta ini akhirnya digunakan juga sebagai transportasi. Saat Jepang mulai datang dan menduduki Indonesia pada tahun 1942, akhirnya Jembatan Cincin ini pun diambil alih, sehingga tiang dan besi yang dahulunya menjadi rel ini dibongkar paksa dan dileburkan menjadi bahan persenjataan perang. Semenjak itulah kegiatan perkereta-apian di Jembatan Cincin pun terhenti. Nah, jadi ini dia yang dinamakan dengan Menara Loji. Dekade 1840-an, seorang tuan tanah berkebangsaan Jerman bernama Baron Braut bekerja sama dengan perusahaan swasta milik Belanda mendirikan perkebunan karet. Perkebunan karet ini berdiri di atas tanah yang luasnya mencapai 962 hektar. Saking luasnya, maka diperlukan menara yang cukup tinggi untuk mengawasinya. Dan saat itulah dibangunlah sebuah menara dengan lonceng pengawas di atasnya, yang saat ini dikenal dengan nama Menara Loji. Selain berfungsi sebagai menara pengawas, menara ini juga berfungsi sebagai pemberi tanda waktu bagi petani yang menyadap karet. Lonceng yang berada di atas menara ini akan dibunyikan sebagai penanda waktu. Dalam sehari, lonceng ini akan dibunyikan 3 kali. Yang pertama pada pukul 5 pagi,
yang menandakan waktunya bagi pekerja atau petani untuk mulai menyadap karet. Kemudian, yang kedua kalinya pada pukul 10 siang, yang menandakan waktunya untuk mengambil mangkuk yang telah terisi getah karet. Dan yang terakhir, lonceng akan berbunyi pada pukul 2 siang, yang menandakan waktu pulangnya bagi para pekerja ke rumahnya masing-masing. Sampai sekarang menara loji ini masih berdiri kokoh. Menara bercat putih dan bergaya neogotik Belanda ini memiliki atap berbentuk segi 8 dan mengerucut di bagian atasnya. Paling atas dihiasi dengan garpu 3 jari seperti senjata Trisula. Sayangnya, lonceng yang berada di atas menara sudah hilang. Katanya ada yang mencuri sekitar tahun 1980-an. Sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Nah, ada yang tahu apa yang sedang saya beli sekarang? Ya, betul sekali. Ini adalah tahu Sumedang. Tahu Sumedang adalah tahu khas daerah Sumedang, Jawa Barat. Jika dibeli dalam jumlah banyak, umumnya menggunakan bongsang atau anyaman bambu yang dapat memuat 25 sampai dengan 100 buah tahu goreng. Sejarahnya adalah, menurut Ong Yokim, tokoh tahu Sumedang, tahu berasal dari bahasa Mandarin, tofu. Bermula dari kreativitas yang dimiliki oleh imigran Cina, Ong Kino dan istrinya yang menjadi perintis untuk memproduksi tahu di Sumedang yang awalnya dibuat dari kedelai lurik yang mirip telur puyuh. Tahun demi tahun, Ong Kino beserta istrinya terus menggeluti usaha mereka hingga sekitar tahun 1917 dan anak tunggal mereka yang bernama Ong Bungkeng untuk melanjutkannya. Ong Bungkeng kemudian melanjutkan usaha kedua orang tuanya yang memilih kembali ke tanah kelahiran mereka di Hokkien, Republik Rakyat Tiongkok. Melalui generasi Ong Bungkeng yang terus melanjutkan usaha yang diwariskan dari kedua orang tuanya hingga akhir hayatnya di usia 92 tahun, di balik kemasyhuran tahu Sumedang, ada pula kisah seperti yang diceritakan cucu dari Ong Kino, Suryadi. Sekitar tahun 1928, konon suatu hari tempat usaha sang kakek buyutnya, Ong Bungkeng, didatangi oleh Bupati Sumedang, Pangeran Surya Atmaja, yang kebetulan tengah melintas dengan menggunakan dokar dalam perjalanan menuju Situraja, Sumedang. Kebetulan, sang pangeran melihat seorang kakek sedang menggoreng sesuatu. Pangeran Surya Atmaja langsung turun begitu melihat bentuk makanan yang amat unik serta baunya yang harum. Sang bupati, Pangeran Surya Atmaja, kemudian bertanya kepada sang kakek, "Maneh keur ngagoreng naon? Kamu sedang menggoreng apa?" Sang kakek berusaha menjawab sebisanya dan menjelaskan bahwa makanan yang ia goreng berasal dari tahu. Karena penasaran, sang bupati langsung mencicip satu. Setelah mencicipi, bupati secara spontan berkata dengan wajah puas, "Enak benar masakan ini. Coba kamu jual, pasti laris." Tak lama kemudian, setelah kejadian ini, tahu digemari oleh penduduk Sumedang dan kemudian sampai ke seluruh Indonesia. Bagi warga Sumedang saat ini, tahu bukanlah makanan yang baru mereka temui. Akan tetapi, bagi warga yang berada di luar Sumedang, tahu ini biasanya dijadikan oleh-oleh
atau hanya cemilan semata. Rasanya yang sangat lembut dan sangat cocok sekali dipadu-padankan dengan sambal atau cabai rawit membuat rasanya semakin nikmat. Kamu ingin mencoba tahu ini? Yuk main ke Sumedang.